Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan. Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo memiliki nawacita yang selaras untuk pembangunan Indonesia. Salah satu nawacita Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah berkomitmen mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Begitupun dengan Desa Argosuko, sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini berjarak sekitar 17 km dari kota Malang dan 12 km dari Kecamatan Poncokusumo. Dengan luas wilayah mencapai kurang lebih 20.632 hektar, desa ini memiliki 3 dusun, diantaranya Dusun Wangkal Kidul, Wangkal Ler, dan Dusun Keden. Desa Argosuko berada di bawah lereng Gunung Bromo Tengger Semeru. Oleh karenanya, Desa Argosuko memiliki berbagai potensi sumber daya alam. Rutinitas aparatur desa setiap pagi biasanya mempersiapkan administrasi dan dokumen penting guna pelayanan masyarakat yang maksimal. Hal ini guna mewujudkan sikap Pancasila sila keempat, yakni mengimplementasikan kepercayaan masyarakat yang telah memilih wakilnya untuk dipercayai melayani hak serta kewajiban masyarakat dengan sama rata. Kepala desa sebagai pemimpin selalu mengkondisikan aparatur desa guna menjadikan pemerintahan desa yang disiplin untuk pelayanan penuh bagi masyarakat. Desa Argosuko juga memiliki prestasi-prestasi yang dibanggakan oleh masyarakat. Desa Argosuko telah memiliki lembaga masyarakat desa dan ormas, struktur organisasi, dan tata kerja pada sistem pemerintahan desa. Kantor Desa Argosuko juga memiliki banner dan papan informasi untuk informasi peta desa dan struktur pemerintahan Desa Argosuko. Desa Argosuko juga memiliki aset di bidang pendidikan berupa PAUD, sekolah ramah anak, sekolah dasar, dan juga madrasah sanawiyah yang sangat representatif dalam memberikan pelayanan maksimal di bidang pendidikan. Desa Argosuko memiliki infrastruktur yang memadai berupa jalanan desa yang terus dibangun untuk kemudahan akses masyarakat. Potensi-potensi yang ada di Desa Argosuko sangat bervariatif dan banyak sekali yang bisa dikembangkan. Kita di sini bergerak banyak di segala bidang, baik itu di perdagangan, di pertanian, maupun dalam hal kebudayaan. Desa Argosuko juga memiliki sarana kesehatan yang memadai, seperti puskesmas dan bidan-bidan desa. Kali ini, Desa Argosuko juga menyelenggarakan vaksin gratis yang diadakan oleh pemerintah desa dan Dinas Kesehatan daerah. Pemberian vaksin gratis ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat selama pandemi. Kegiatan ini dilakukan dengan sangat tertib yang dibantu oleh seluruh kalangan masyarakat. Rutinitas sebagian warga Argosuko adalah dengan bercocok tanam, bertani, dan mengembangkan hasil pertanian dengan mengolahnya menjadi produk olahan. Desa Argosuko juga memiliki area persawahan seluas kurang lebih 1.736 hektar. Desa Argosuko memiliki potensi ekonomi tanaman padi yang cukup prospektif bagi kehidupan masyarakat. Di Desa Argosuko banyak sekali potensi alam yang dimanfaatkan oleh warga desa untuk kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Berbagai komoditi sayuran dihasilkan oleh Desa Argosuko, di antaranya sayur kubis, tomat, cabai, dan wortel yang dijual kepada pedagang di sekitar Desa Argosuko. Selain
Selain itu, Desa Argosuko juga berpotensi sebagai desa wisata. Kecamatan Poncokusumo, khususnya Desa Argosuko, telah cukup lama memproduksi buah-buahan seperti belimbing, jambu, jeruk, dan pepaya. Kondisi tanah Poncokusumo sangat berpotensi untuk pengembangan berbagai jenis tanaman yang tumbuh di udara sejuk. Seiring dengan peningkatan pengetahuan masyarakat petani untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, kegiatan perkebunan buah mulai ditata untuk bisa dijadikan objek wisata. Selain itu, pengunjung Desa Argosuko juga bisa mengunjungi perkebunan buah ini. Tidak hanya disuguhkan oleh kenikmatan buah belimbing maupun buah lainnya, namun juga menikmati berbagai olahan pangan yang terbuat dari buah seperti jus dan sari buah. Perkebunan buah dan potensi agrowisata yang menonjol di Desa Argosuko adalah perkebunan buah belimbing. Sektor pertanian belimbing memang penyumbang ekonomi terbesar masyarakat setempat. Menurut petani sekitar, dengan volume penjualan sekitar kurang lebih 500 ton per tahunnya, pemasaran buah belimbing ini sudah sampai ke Pulau Bali. Adapun belimbing yang ditanam di Desa Argosuko ini merupakan belimbing madu dan belimbing Bangkok yang berukuran besar dan memiliki rasa yang manis. Salah satu potensi yang telah dikembangkan di Desa Argosuko adalah olahan sari buah belimbing. Hal ini disebabkan buah belimbing sudah menjadi komoditas unggulan di Desa Argosuko. Bu Mulyani misalnya, beliau sudah cukup lama mengembangkan usaha sari buah belimbing. Sari buah belimbing ini kemudian ia distribusikan ke beberapa supermarket dan swalayan di Malang Raya dan Jawa Timur. UKM sari buah belimbing ini merupakan inovasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi dengan memanfaatkan potensi terbesar Desa Argosuko. Sari buah belimbing ini diproduksi oleh UKM Mulyasari yang diketuai oleh Bu Mulyani, yang terus aktif mengembangkan produksi sari buah UKM pimpinannya. Meskipun hanya beranggotakan kurang dari 10 orang, UKM Mulyasari mampu menghasilkan 20 dus sari buah belimbing setiap hari. Sari buah belimbing Mulyasari ini merupakan produk unggulan di Desa Argosuko. Rasanya pun sangat khas buah belimbing, harga yang terjangkau dan umur simpannya juga lama. Terlebih saat ini sudah mulai banyak pesanan dari konsumen yang berasal dari daerah lain. Tidak hanya itu, Bu Mulyani juga memanfaatkan potensi alam dengan mengolah daun pegagan dan kunyit putih menjadi bubuk instan. Bubuk instan, daun pegagan, dan kunyit putih ini dikemas dengan 2 kemasan, yaitu dengan plastik dan juga botolan, yang juga ia distribusikan ke supermarket dan beberapa toko online. Desa Argosuko pun memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang terus dilestarikan. Mulai dari alat musik tradisional, kesenian tradisional, dan juga tarian tradisional. Misalnya saja, usaha pembuatan gendang milik Pak Budi. Asal-usul Pak Budi membuat gendang adalah meneruskan warisan dari leluhur Desa Argosuko. Awalnya, pembuatan gendang ini adalah untuk mengembangkan kesenian kuda lumping yang ada di Desa Argosuko. Makin lama, usahanya makin banyak diminati oleh banyak kalangan dari seluruh penjuru negeri. Ia pun banyak menerima pesanan dari berbagai konsumen. Usaha gendang Argosuko ini pun sudah sampai luar kota, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Pulau Sumatera. Untuk jenis gendang pun berbeda-beda sesuai permintaan konsumen. Misalnya gendang Bandungan, Banyuwangen, ataupun gendang Trong. Ia sudah 5 tahun menggeluti usaha pembuatan gendang. Menurut Pak Budi, proses pembuatan tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun, Pak Budi biasanya harus menunggu kayu benar-benar kering untuk proses pengulitan lalu pengecatan. Ia pun menyesuaikan dengan jenis pesanan. Untuk pesanan gendang yang tidak memiliki banyak ukiran, biasanya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari. Sedangkan gendang dan ukiran biasanya memakan waktu 3 hingga 4 hari. Sebenarnya untuk pekerjaannya nggak gitu lama, cuma kita nunggu. Untuk pembuatan dari kelowong sendiri, kelowong istilahnya ya. Namanya kelowong itu yang dari kayu yang di lubang itu. Nah itu kelowong itu proses pembuatan 1 hari sudah selesai karena sebaik pakai bubut. Kalau manual tata kita bisa 3 hari atau 4. Pak Budi mengaku sebagai pelaku ekonomi perorangan yang mengerjakan usahanya sendiri tanpa karyawan. Sebab ia harus benar-benar memastikan pesanan konsumennya dengan benar, sesuai permintaan dan tepat waktu. Harga yang ditawarkan Pak Budi pun bervariasi sesuai jenis gendang dan bahan yang dipakai, mulai dari 1 juta hingga 4 juta. Kalau tadi sudah begitu pembuatan gendang, kesenian dan nyentrik dari Desa Argosuko lainnya adalah kesenian kuda lumping.
Inilah kesenian kuda lumping masa kini. Satrio Suko Budoyo Sogorejo asal desa Argosuko. All alive. The devil's in the detail and good inside. Oh, a holy crime. Kesenian yang sudah ada sejak zaman nenek moyang ini terus dikembangkan dan dilestarikan oleh desa Argosuko. Kesenian ini pun banyak diminati oleh pemuda desa dan kalangan masyarakat. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Seiring dengan perkembangan zaman dan bersaing dan kebudayaan asing, grup kesenian kuda lumping Satrio Suko Budoyo ini menciptakan kesenian yang ramah dengan generasi milenial agar terus dikenal, diingat, dan menarik minat semua kalangan agar kesenian ini terus dilestarikan. Kendati demikian, tidak merusak esensi dari kesenian asli kuda lumping seperti unsur magis selama tarian maupun atraksi-atraksi lainnya. Tidak kalah seru, kesenian topeng Malangan juga mewarnai keindahan desa Argosuko. Sesuai namanya, tarian ini dilakukan dengan menggunakan topeng dan kostum sesuai dengan tema atau cerita tarian. Tarian ini sudah ada loh sejak zaman Kerajaan Singosari. Biasanya tarian ini dipakai sebagai tari sambutan atau untuk upacara adat di Malang. Yang membuatnya berbeda dengan tari topeng Malangan lainnya, kali ini tarian ini dimainkan oleh anak-anak di desa Argosuko. Tujuan pemerintah desa dan grup kesenian memang adalah untuk terus melestarikan kebudayaan hingga anak cucu. Walaupun anak-anak ini terbilang masih sangat muda, tapi jangan salah, mereka sangat lihai saat memainkan tarian. Membangun Indonesia dibutuhkan sebuah planning untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan tersebut. Planning dipermudah dengan membuat semacam mind map sehingga arah pembangunan Indonesia menjadi jelas. Titik utama dari mind map pembangunan Indonesia adalah desa. Begitupun pemerintah Indonesia yang terus bekerja sama dengan pemerintah desa untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Desa Argosuko adalah salah satunya. Pemerintah desa yang kooperatif dan modern mampu membawa desanya untuk terus maju dan bersaing, serta selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar ciri khas kebudayaan Argosuko mampu beradaptasi dengan kemajuan negeri. Dan Argosuko terus berprogres ke arah pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Kendati demikian, kemajuan desa bukanlah sebab dari pemerintahannya saja, namun kemauan masyarakat untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Desa adalah pintu utama. Desa adalah prioritas. Desa yang maju untuk Indonesia yang maju. Desa yang maju, desa Pancasila. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.